Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa ya, kita saling mengingatkan, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa ya sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jumpa lagi ya teman-teman dengan aku. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya, seperti biasa. Nah, untuk video kali ini aku mulai dengan masak-masak gitu ya teman-teman. Hari ini aku mau berbagi kegiatan aku, yaitu aku mau beresin jengkol aku ya teman-teman. Ini aku ada beli sama keponakan. Keponakan itu ya ambil jengkol gitu ya, banyak dan dijual 1 kilonya, pokoknya 2 kilo itu 15.000 ya teman-teman. Jadi lumayan banget ya, kita bantu-bantu juga. Nah oke, sebelum lanjut ke videonya, simak sampai habis ya teman-teman. Jangan di skip-skip, mungkin saja ada sesuatu hal yang bisa diambil manfaatnya dari video ini ya. Nah, di video ini aku mau nyimpen jengkol ini tanpa dikubur ya teman-teman. Biasanya kita kan itu nyimpen jengkol itu dikubur atau enggak disiram-siram. Aku biasanya masukin ke karung atau ke besek aja ya kalau sedikit, tapi kalau agak banyak masuk ke karung. Ya kita siram setiap hari gitu, nanti warnanya itu bagus banget, yaitu warna hijau. Nah, tapi di sini sekarang aku nggak nyimpen di dalam karung ataupun di dalam kubur, pokoknya nggak dikubur ya. Kalau dikubur itu kayak apa ya, kita itu kalau mau masak ya ambil harus bongkar-bongkar tanah ya, jadi kotor, mau dicuci lagi gitu ya teman-teman. Atau enggak, kalau enggak di tanah itu di pasir, tapi di pasir itu malah tambah lebih parah dengan tanah ya, karena pasir itu gimana ya, kayak ngeresnya itu ngeres banget kalau kita enggak bersih-bersih banget saat membersihkannya. Nah, di sini aku itu nyontoh Bunda Hanum ya teman-teman. Beliau itu pernah bikin kayak penyimpanan jengkol gitu tanpa dikubur. Makanya di sini aku mau nyontek ya, semoga aja berhasil gitu ya. Aku belum pernah nyimpen di dalam kulkas kayak gini. Jadi aku nyimpennya ntar di dalam kulkas. Nah, sebelumnya ini jengkol harus direndam 24 jam kata Bunda Hanum. Terus kemudian airnya itu harus diganti gitu ya. Kalau beliau itu 3 kali. Nah, di sini aku itu cuma 2 kali karena kemarin itu aku bukannya lupa sih, pas mau ganti ketiganya itu udah 24 jam, ya udah deh ya 2 kali aja gitu ya. Nah, ini kulit-kulitnya itu kan sudah kebuka dengan sendirinya karena kita sudah rendam dengan lama. Jadi aku ambil aja yang enggak ada kulitnya lagi. Kemudian sisa-sisanya ini yang agak mudah dikupasin ya aku kupasin gitu kulitnya. Nah, yang agak susah aku singkirin aja dulu ya, karena buang-buang waktu sih sebenarnya saat bikin video ini, kerasa lama banget gitu teman-teman. Ini aja udah lumayan panjang ya video aku. Nah, di sini aku itu sambil beresin jengkol-jengkol aku itu lagi masak jengkol juga ya. Jengkol inilah ya separuhnya aku itu udah langsung masak. Aku tumis jengkol, numisnya itu tanpa digoreng ya teman-teman. Kalau digoreng gitu aku biasanya di balado. Kalau di balado itu kan cabenya agak banyakan ya. Ini agak sedikit cabenya dari kita balado, dan kalau balado itu digoreng. Nah, ini tanpa digoreng. Ternyata ini enak banget teman-teman. Aku itu pernah coba sebelumnya ya. Aku itu males goreng-goreng karena lumayan lama, jadi aku langsung masak aja dan enak teman-teman, Masya Allah. Ya enak karena tekstur dari daging jengkolnya itu kayak lebih ke padat gitu ya, aku suka gitu ya. Tapi kalau yang mungkin orang tua yang udah giginya nggak kuat lagi, cukup ditanak atau dimasak di agak lamaan biar jengkolnya itu lebih lembut lagi. Nah, tadi aku ada dikasih ibu mertua ya sayur katuk gitu, ntar aku mau masak apa gitu ya, ditumis atau di bening enak. Aku
Ini sambil masaknya itu aku udah pegang lap. Lapnya itu lap bersih ya. Kenapa aku pegang lap? Karena nanti jengkol-jengkolnya itu mau aku lap ya teman-teman, biar bersih gitu dari airnya. Karena untuk penyimpanan di dalam kulkas itu jangan sampai basah, kata Bunda Hanum ya. Makanya di sini aku lap-lap aja. Sebenarnya ini udah aku tirisin udah beberapa menit atau beberapa jam, pokoknya udah dari kemarin aku nirisinnya, tapi yang bagian paling bawahnya itu masih ada bekas air-airnya gitu. Nah ini aku lagi wadahin tumis jengkol aku sama ikan ya teman-teman, nggak pernah ganti ikan deh kayaknya ya. Ya kalau bikin video pas banget masak ikan gitu ya teman-teman, Masya Allah. Udahlah ya, pokoknya apapun yang ada ya kita bikin aja video ya. Saatnya kita bikin video masak ikan ya udah gitu ya, masuk aja di videonya, gak usah insecure juga ya, emang itu keadaan kita ya kan ya. Nah aku ini beres-beres sebentar ya habis masak, biar nggak terlalu berminyak-minyak gitu habis masak, apalagi habis goreng ikan ya biasanya, apalagi itu ikan lele, Masya Allah muncrat kemana-mana ya minyaknya, udah di dinding, di kompornya, sampai ke meja-mejanya itu ya, pasti banget yang namanya bekas minyak gorengan ikan itu, apalagi lele ya. Nah ini aku lap-lap ya, bersih-bersih dulu biar enakan gitu ya teman-teman, kalau mau ngapa-ngapain kalau udah masak langsung diberesin gini. Itu di bawah kompor juga harus dibersihin. Itu ada papan gitu ya teman-teman, papan kecil untuk mengganjel kaki dari kompor ya teman-teman, karena kalau nggak diganjel dia itu agak nggak rata gitu. Daripada nggak rata ya udah ya kita ganjel pakai papan gitu ya. Nah ini lap-lap juga ya di bawah-bawah bekas wadah minyak. Ini wadah minyak kalau kita goreng ikan ya atau masak itu, kalau nggak disingkirin dulu pasti minyaknya itu akan muncrat ke wadah minyak. Jadi pasti kita harus bersihin gitu ya. Nah ini lanjut kita beresin dulu di meja ini ya, penuh banget. Aku mau nyimpen tumis jengkol tadi sama ikan itu di rak tudung. Pokoknya di tudung saji yang di rak itu. Tapi sekarang sebenarnya saat aku dubbing aku nggak isi lagi untuk sayur mayur ya atau lauk pauk di rak di tudung saji tersebut, karena pernah kejadian dinaikin kucing gitu teman-teman. Alhasil itu tudung saji dan sayur aku muncrat kemana-mana. Jadi sekarang aku simpen aja sendok-sendok aku yang jarang kepake, jadi aku taruh di situ ya teman-teman, Masya Allah. Jadi sayur mayur atau lauk pauk aku nyimpennya tetap di dalam lemari. Nah ini sebenarnya aku itu tadi mau makan ceritanya ya. Nah saat mau makan itu nggak ada apa-apa, nggak ada sayur. Nah berhubung aku ada jengkol yang udah aku rendam ya, tinggal iris-iris gitu. Terus kemudian dimasak, makanya aku masak jengkol dulu. Habis masak jengkol ternyata ya lanjut bersih-bersih sedikit gitu ya, beres-beres meja kompor sama meja yang tadi. Nah jadinya aku lanjut makan. Untuk perjengkolannya tadi belum ya teman-teman. Habis makan nanti kita lanjut untuk proses penyimpanan jengkolnya. Di sini aku makan dulu karena sudah kelaparan sih sebenarnya. Tapi dasar aku aja tadi nggak langsung makan habis tumis jengkolnya masak, aku malah bersih-bersih dulu ya sebentar, sedikit gitu ya, nggak terlalu yang banyak banget. Alhamdulillah aku sudah makan. Nah ini aku mau ambil toples dulu sih sebenarnya untuk penyimpanan jengkolnya ya. Nah ini tempat penyimpanan toples aku ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Ini dari kardus, yang kardus tengah itu aku simpan per botolan, bekas botol-botol aqua atau air mineral yang besar. Sayang banget kalau dibuang, takut nanti keguna gitu ya teman-teman.
Jadi aku jarang banget buang botol yang air mineral yang besar itu kalau masih bagus. Kalau udah jelek ya udah buang aja. Nah, ini aku ambil beberapa toples bekas sosis gitu ya teman-teman. Aku lihat kemarin Bunda Hanum itu pakai toples sosis juga, karena aku banyak juga toples sosis, makanya aku pakai aja toples sosisnya ya teman-teman. Masya Allah. Oh ya, kalian lagi apa nih saat nyimak video aku? Lagi santai kah? Lagi rebahan atau sambil beraktivitas atau lagi dalam perjalanan? Boleh ya komen-komen di kolom komentar. Nah, ini aku pakein isolasi dulu atau isolatif gitu ya, buat nambel si lobang sosis. Biasanya lobang sosis itu ada toples sosis itu biasanya ada lubang kecil gitu ya. Nah, ini harus ditutup karena harus kedap udara gitu. Di sini aku sediain 4 toples gitu ya teman-teman. Jadi setiap toples itu cukup 1 kali masak. Dan untuk 1 toples 1 kali masak itu udah lumayan banget menurut aku ya, agak banyak ya untuk 1 porsinya. Dan itu bisa dari pagi sampai ke sore masakan dari jengkolnya itu ya teman-teman. Kayak kita kemarin masak, aku sudah masak 1 toples sih sebenarnya. Nah, ini yang agak masih lembab-lembab aku lap-lap ya teman-teman, biar nggak basah gitu ya, karena harus kering. Dan di sini jengkolnya nggak hijau ya, biasanya itu kalau udah direndam terus kemudian beberapa hari dia itu bakalan hijau banget. Ini enggak ya teman-teman, mungkin belum. Ini aku isi ya toplesnya. Alhamdulillah sih dapat 4 toples gitu. Oh ya, hayo siapa di sini yang suka jengkol? Ada sebagian orang itu nggak suka ya sama jengkol karena mungkin baunya itu yang menyengat. Sebenarnya baunya itu emang menyengat ya, tapi menyengatnya itu enak rasanya ya gitu teman-teman. Apalagi jengkol yang udah dikubur ya, baunya itu Masya Allah, menyengat banget. Tapi pas dimasak enak gitu loh teman-teman. Gimana ya nyeritainnya, mendeskripsikan rasanya itu kepada orang-orang yang nggak suka jengkol. Aku suka banget ya sama jengkol, apalagi udah dimasak gitu ya. Kalau dilalap suka sih, tapi untuk sekarang aku kurangin gitu ya lalap jengkol. Kalau makan jengkol itu harus apa ya, kamar mandi itu harus selalu siap siaga, dibersihin, disiram sesering sebanyak mungkin ya teman-teman. Harus sediain pewangi atau apalah ya, yang penting kamar mandinya itu nggak terlalu menyengat. Alhamdulillah isi toples jengkolnya sudah penuh, dan ini kita lanjut masuk ke kulkas gitu ya teman-teman. Masya Allah. Ini video aku sudah di ujung atau di menuju akhir gitu ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nyimak video aku sampai saat ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lainnya. Aku hanya bisa mendoakan semoga dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Buat yang baru nemu video aku, yang baru bergabung, selamat datang. Yang baru nemu, kalau suka video-video aku boleh ya di subscribe channel aku dan di like, share serta komen video-video aku lainnya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya, jadi saat aku upload video terbaru kalian ada notifikasinya. Alhamdulillah ini penyimpanan jengkolnya sudah selesai ya. Sebelum disimpan ini aku bersih-bersih kulkasnya sebentar atau sedikit saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruknya ya teman-teman. Mohon maaf jika dalam video ini ada salah-salah kata dalam pengucapanku, karena kita manusia biasa ya teman-teman. Oke, aku pamit ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Bye bye. Dah.